Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Video ini dibuat untuk mempresentasikan materi prinsip Good Corporate Governance atau GCG dan Corporate Social Responsibility atau CSR, yang merupakan materi pertemuan kelima mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis kelas B yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021. Kepada yang terhormat Ibu Amanatuz Zuriyah SPMMA selaku dosen pengampu, di sini saya mohon izin untuk memperkenalkan kelompok yang bertugas saat ini, yaitu kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Yulianti Ratnaning Tias NIM 47, Amirza Rizky Rahmawati NIM 38, dan Novia Faradila Norbasmalah NIM 41. Untuk mengawali pembahasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian GCG atau Good Corporate Governance. GCG sendiri dipahami sebagai penyelenggaraan organisasi yang bersih dan efektif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. GCG ini meliputi 1. Politik, 2. Ekonomi seperti pemerataan dan peningkatan pendapatan, penciptaan kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas hidup. Dan yang ketiga adalah administratif, meliputi tahapan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, dan bersih. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di sini terdapat 6 prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang berperan sebagai sebuah sistem, proses, struktur, dan aturan yang memberikan suatu nilai tambah bagi perusahaan. GCG memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, keadilan. Merupakan kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi terhadap konflik kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, dan komite termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar. Poin yang kedua adalah transparansi atau keterbukaan. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan, seperti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, keadilan, kualitas, standarisasi, efisiensi waktu, dan biaya. Dengan adanya transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana suatu perusahaan dikelola. Adapun indikator-indikator transparansi yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN dibedakan menjadi 2, yaitu indikator untuk BUMN yang statusnya telah menjadi PT Terbuka atau TBK, dan indikator untuk BUMN yang statusnya masih PT biasa. Untuk poin yang ketiga adalah akuntabilitas, yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan, termasuk pemegang saham. Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan perencanaan yang telah disepakati bersama, di mana pelaksanaan dari kegiatan perusahaan harus sesuai dengan perencanaan dan tujuan perusahaan. Selanjutnya, poin yang keempat adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang. Untuk poin yang kelima adalah keterbukaan dalam informasi. Keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai perusahaan. Untuk poin yang kelima adalah keterbukaan dalam informasi. Keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai perusahaan.
dan perusahaan harus dapat memberikan laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan tersebut. Untuk poin yang terakhir atau poin ke-6 adalah kemandirian. Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Untuk membuat good corporate governance dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dibutuhkan 5 elemen yang saling berpadu, yaitu A. Tersedianya landasan hukum atau jaminan hukum. B. Ditegakkannya akuntabilitas. C. Adanya fungsi pengawasan atas kinerja kompensasi dan sistem pengangkatan direksi. D. Adanya direksi sebagai eksekutif atau penyelenggara perusahaan. E. Adanya manajemen sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor pengaruh GCG. Di sini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor pengaruh GCG yang berasal dari dalam organisasi. Di antaranya adalah 1. Terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan. 2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. Ketiga, manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG. Yang keempat, terdapat sistem audit atau pemeriksaan yang efektif dalam perusahaan. Dan yang kelima, adanya keterbukaan informasi bagi publik. Sedangkan untuk faktor eksternal atau faktor pengaruh GCG yang berasal dari luar organisasi diantaranya adalah: yang pertama adalah pelaku dan lingkungan bisnis. Kedua, pemerintah dan regulator. Nomor 3, investor. Dan yang keempat adalah komunitas keuangan. Selanjutnya yaitu aspek pendorong CSR yang meliputi yang pertama, penerapan manajemen orientasi kemanusiaan, yakni tujuannya untuk bisa meningkatkan semangat serta kinerja karyawan dan untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Yang kedua, ekologi dan gerakan pelestarian lingkungan. Banyaknya kegiatan produksi manusia akan pemanfaatan alam membuat alam menjadi kurang seimbang. Maka dari itu perlu adanya gerakan pelestarian terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, penghematan energi. Dan yang terakhir adalah partisipasi pembangunan bangsa. Pertama yaitu pengertian CSR. CSR adalah suatu konsep atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial atau lingkungan sekitar perusahaan itu berada. Tanggung jawab tersebut merupakan bentuk komitmen usaha dari perusahaan untuk bisa bekerja secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi dan kualitas hidup bersama. CSR yang dibangun oleh pihak perusahaan tentunya memiliki manfaat, baik manfaat untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk masyarakat. Yakni ada manfaat untuk perusahaan yang meliputi yang pertama untuk memenuhi regulasi, hukum, dan aturan. Yang kedua untuk memperoleh lisensi to operate dari masyarakat atau untuk memperoleh izin untuk bisa beroperasi. Yang ketiga untuk meningkatkan inovasi perusahaan. CSR adalah kegiatan yang bersinambungan dalam rangka memberdayakan masyarakat. Dengan CSR pula perusahaan sebenarnya bisa menghasilkan inovasi, dapat meningkatkan pengaruh perusahaan di masyarakat, industri terkait, bahkan pemerintahan. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat untuk masyarakat yang meliputi masyarakat memperoleh kesejahteraan. Suatu perusahaan untuk memperoleh izin dari masyarakat tentunya perlu melakukan berbagai macam cara, yakni salah satunya dengan memberikan imbalan kepada masyarakat yang ada di daerah tempat perusahaan itu berada. Bisa dengan memberi sembako, memperbaiki bangunan atau jalan yang ada di daerah tersebut, dan dengan cara yang lain. Yang kedua, yakni adanya program bantuan berupa beasiswa bagi anak yang tidak mampu. Program ini merupakan program yang dibentuk oleh perusahaan BUMN sebagai bentuk merealisasikan peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang ketiga, meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum.
selanjutnya yaitu aspek pendorong CSR yang meliputi yang pertama penerapan manajemen orientasi kemanusiaan, yakni tujuannya untuk bisa meningkatkan semangat serta kinerja karyawan dan untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Yang kedua, ekologi dan gerakan pelestarian lingkungan. Banyaknya kegiatan produksi manusia akan pemanfaatan alam membuat alam menjadi kurang seimbang. Maka dari itu perlu adanya gerakan pelestarian terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, penghematan energi. Dan yang terakhir adalah partisipasi pembangunan bangsa. Selanjutnya, mengenai tentang faktor pengaruh CSR yang meliputi yang pertama, komitmen yang pimpinannya tanggap terhadap suatu permasalahan di lingkungannya, maka jiwa sosialnya juga akan baik. Yang kedua, ukuran dan kematangan sosial. Dan yang ketiga, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan akan lebih berpotensi memberikan semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab sosial. Untuk terciptanya nama baik suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut harus menjalin keharmonisan dengan cara memberi manfaat bagi masyarakat luas. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan kepada masing-masing objek yang terkait, yaitu yang pertama adalah konsumen. Bentuk tanggung jawab sosial terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memberikan harga sesuai dengan kualitas barang yang dijual. Dalam hal ini, perusahaan harus jujur dalam pemasaran. Yang kedua adalah produk yang dijual harus dijamin aman dan tidak membahayakan konsumen. Dan yang terakhir adalah memberikan garansi atau diskon sesuai dengan produk yang dijual. Yang kedua adalah karyawan. Dalam menjalin keharmonisan antara perusahaan dengan karyawannya, suatu perusahaan dapat melakukan seperti memberikan gaji sesuai dengan jam kerja yang dihabiskan oleh karyawan, serta memberikan asuransi dan tunjangan kepada karyawan. Yang ketiga adalah bentuk tanggung jawab sosial terhadap pemegang saham. Pemegang saham merupakan faktor penunjang yang penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial terhadap pemegang saham dengan cara memberikan laporan keuangan dengan jujur serta tidak menggelapkan laba dan tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham. Dan yang terakhir adalah bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Perusahaan dapat melakukan metode dengan baik dan benar dalam pengolahan limbah, serta melakukan rehabilitasi yang tidak sengaja dapat merusak akibat kegiatan perusahaan. Tujuan perusahaan melakukan tanggung jawab sosial adalah yang pertama, yaitu untuk mematuhi norma-norma moral dan etika. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah jujur. Yang keempat adalah memberikan kualitas terbaik. Dan yang kelima adalah lebih memperhatikan keamanan produk. Dalam hal ini, perusahaan memberi informasi tentang komposisi, manfaat, serta tanggal kadaluarsa dari suatu produk. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial, yaitu yang pertama, pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi dapat menekan pihak ketiga dari perusahaan, yaitu distributor, buyer, dan lain-lain. Dalam kondisi ini biasanya dialami oleh perusahaan yang berada di negara miskin atau berkembang, yang masih bergantung pada investor negara maju. Selanjutnya adalah jenis perusahaan. Jenis perusahaan yang bergerak dalam usaha eksplorasi alam lebih mendapatkan perhatian dari masyarakat dibanding jenis perusahaan non-eksplorasi. Dalam hal ini, perusahaan diwajibkan untuk melakukan penyeimbangan sebagai dampak dari eksplorasi yang dilakukan, seperti reboisasi, mendukung pecinta alam, serta berpartisipasi dalam pengolahan limbah dan sebagainya. Selanjutnya adalah pemberian fasilitas. Pemberian fasilitas kepada para pekerja atau buruh sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para buruh didasarkan sebagai suatu negosiasi antara manajemen dengan para buruh. Yang terakhir adalah bentuk lainnya. Jadi, jika terjadi bencana atau malapetaka yang terjadi dapat dijadikan sebagai momentum bagi perusahaan dan membentuk citra dan reputasi baik di mata masyarakat.
Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kami kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.